Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penilaian obligasi. Materi yang akan dibahas di sini yang pertama pengertian obligasi, yang kedua jenis obligasi, yang ketiga penilaian obligasi, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Estra Angelia Situmea, NPM 19321210670. Materi yang saya akan bawakan di sini adalah pengertian obligasi. Obligasi adalah aset pendapatan tetap yang merupakan pinjaman yang diberikan oleh seorang investor atau pembeli obligasi ke peminjam atau disebut dengan penerbit atau penjual obligasi. Investor membeli obligasi untuk mendapatkan imbal bunga yang tetap. Peminjam seperti perusahaan dan pemerintah menjual obligasi untuk proyek-proyek keuangan dan operasional. Biasanya obligasi diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan. Perkenalkan, nama saya Natasha Giovanita, NPM 193212131. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi berdasarkan penerbit, yaitu obligasi pemerintah, obligasi munisipal, dan obligasi korporasi. Yang kedua, obligasi berdasarkan nominal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Yang ketiga, obligasi berdasarkan himba hasil, yaitu obligasi konvensional imbal hasil dan obligasi syariah himba hasil. Yang keempat, obligasi berdasarkan pembayaran bunga, yaitu obligasi kupon, obligasi zero coupon, obligasi kupon mengambang, dan obligasi kupon tetap. Yang kelima, obligasi berdasarkan pengkaran, yaitu obligasi convertible bond, obligasi tukar, dan obligasi putable bond, dan yang terakhir obligasi opsi beli. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayum Desria Patni, NPM 19321213990. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya. Beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang ketiga, jatuh tempo. Jangka waktu atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nominalnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rima Ardianti, NPM 19321212239. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Jadi, tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada premi maturity, jangka waktu jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Lalu yang kedua itu premi kebangkrutan, yaitu perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Lalu yang ketiga itu premi likuiditas. Semakin likuid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang terakhir itu ada premi inflasi, yang merupakan secara umum jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk bunga investasi bebas risiko. Perkenalkan, nama saya Ida Aichantika Chandra Pramesti, NPM 19321213337. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi selanjutnya proses penyelesaian transaksi jual beli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga obligasi, yaitu yang pertama, turunnya minat seorang investor untuk menanamkan investasi terhadap aset finansial emerging market termasuk Indonesia. Yang kedua, naiknya sikap risk aversion yang mendorong kenaikan premi risiko atau risk premium investor.
Yang ketiga, tekanan inflasi karena kenaikan harga pangan dan minyak dunia melemahkan daya tarik aset domestik. Di mata seorang investor, kenaikan inflasi berpotensi mendorong bank untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan harga minyak membuat pemerintah untuk menambah budget negara dan meningkatkan defisit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.